Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Raudatul Jannah dan rekan saya Rizalul Habibullah. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang madrasah. Yang pertama yaitu pengertian madrasah. Kata madrasah terambil dari akar kata darosa, yadarusu darsan, yang artinya belajar. Kata madrasah sebagai isim makan menunjuk arti tempat belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian tempat belajar secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau atau langgar, di masjid, atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat dalam sejarah, lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum. Yang kedua yaitu sejarah berdirinya madrasah. Madrasah dalam sejarah Islam, praktik Nabi sebagai presiden bagi para khalifah dan pengusaha muslim sesudahnya, dan penggunaan madrasah berlanjut terus di daerah-daerah kekuasaan muslim. Setiap kota memiliki sejumlah masjid, sebab pembangunannya tidak saja dilakukan oleh pengusaha secara resmi, tetapi juga oleh para bangsawan, hartawan, dan swadaya masyarakat pada umumnya. Kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak ilmu tidak bisa lagi sepenuhnya diajarkan di masjid. Ketiga, timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai guru mulai berpikir untuk mendapatkan rezeki melalui kegiatan pendidikan. Ada di antara pengajar yang pekerjaannya sepenuhnya memang mengajar. Oleh karena itu, dibangunlah lembaga lain karena jaminan itu tidak mungkin diperolehnya di masjid. Yang ketiga yaitu ciri-ciri madrasah. Yang pertama yaitu mata pelajarannya tentang keagamaan yang dijabarkan ke beberapa mata pelajaran, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab, sehingga mata pelajaran pendidikan Islam lebih banyak. Yang kedua yaitu suasana keagamaannya, yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sasaran ibadah, penggunaan metodenya yang agamis, dan pengajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan, dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia. Yang keempat yaitu jenis-jenis madrasah. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan dasar yang berbentuk madrasah ibtidaiyah yang sederajat dengan sekolah dasar atau SD. Yang kedua yaitu pendidikan menengah pertama, berbentuk madrasah sanawiyah atau MTS yang sederajat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Yang ketiga yaitu madrasah aliyah. Madrasah aliyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah atas. Pendidikan menengah terdiri pendidikan menengah umum dan menengah kejurusan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan madrasah. Tumbuhnya madrasah pada masa penjajahan. Pertama kali penjajah menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, mereka menjumpai bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam yang telah disebarkan oleh para wali, dan pada saat itu pula sudah dibentuk pendidikan yang dikelola oleh masyarakat muslim dengan menekankan pada aspek-aspek pendidikan agama Islam. Pendidikan ini berlangsung di rumah-rumah, tajuk, masjid, langgar yang diasuh oleh seorang yang merasa terpanggil untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam pada masyarakat, kemudian berkembang menjadi sebuah pondok pesantren. Sekian dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.